Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan mengingatkan dan mengarahkan kami supaya kami boleh menjadi hidup di dalam iman yang benar. Terima kasih Yesus, buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan buat kita hari ini. Kembali kita akan disapa oleh firman Tuhan yang akan mengingatkan kita supaya kita terus tinggal dalam kebenaran Tuhan. Hidup orang Kristen itu harus hidup di dalam kebenaran. Apa yang benar di mata Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh orang percaya, itu yang harus kita lakukan. Dan firman Tuhan ini mau mengingatkan kita supaya kita tetap tinggal dalam kenan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, firman Tuhan ini adalah bagian nasihat supaya kita bertekun dalam iman. Supaya setiap orang percaya itu tinggal dalam imannya. Dan jangan sampai diombang-ambingkan oleh hati dan pikiran, apalagi tindakan-tindakan yang kita lakukan. Dan pada saat ini kita diingatkan saudara-saudara supaya kita jangan jauh daripada kasih karunia Tuhan. Dalam hidup kita ada begitu banyak pergumulan-pergumulan, ada begitu banyak persoalan-persoalan, bahkan mungkin kerumitan-kerumitan hidup yang disebabkan oleh orang lain, yang bahkan kadang-kadang kita menjadi kesal karena orang lain itu. Ada orang yang selalu berusaha untuk menjatuhkan kita, menjahati kita, mengambil sukacita kita, sehingga kita memiliki kekecewaan, bahkan disebut di sini dengan akar pahit. Nah, ini yang perlu kita betul-betul waspadai supaya jangan sampai ada orang percaya jatuh ke dalam akar kepahitan, akar pahit, supaya hidupnya terus tinggal dalam sukacita. Orang yang tinggal dalam kepahitan, maka hidupnya tidak akan pernah ada sukacita, ada damai sejahtera, ada bahkan dalam kebahagiaan. Orang yang tinggal dalam kepahitan, bahkan hidupnya akan menjadi sengsara. Jadi makanya apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan sampai membuat kita jadi memiliki akar yang pahit. Orang bisa membenci kita, orang bisa memfitnah kita, orang bisa berlaku jahat kepada kita. Tetapi kita harus tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Hanya karena kasih karunia Tuhan saja yang memampukan kita untuk menerima apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saya lihat di sini akar pahit itu berasal dari kata pikria, yang berasal dari kata pik, artinya runcing atau tajam. Ini mengacu pada sesuatu yang memotong dan tajam. Kalau kita lihat dalam kamus Alkitab Yunani Indonesia karangan Barclay M. Newman Jr., kata akar pahit ini mengacu pada beberapa pengertian, seperti dikatakan demikian: menjadi pahit, bertingkah laku keras, iri hati, dengki, dan sakit hati.
Jadi orang yang kecewa, orang yang marah, orang yang kesal, apalagi orang yang diperlakukan dengan tidak baik, itu akan bisa memiliki akar pahit. Sehingga dia menjadi pahit hati, bertingkah laku yang keras, iri hati, dengki. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Makanya diingatkan kita saudara-saudara, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi karena kekecewaan kita, biasanya kita marah, kita geram, sakit hati, memiliki akar pahit, sehingga itu bisa menumbuhkan, kalau itu kita pelihara dalam hati kita, itu bisa menumbuhkan yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Orang yang memiliki akar pahit itu karena sakit hatinya, karena dendamnya, bisa merusak situasi menjadi kacau. Kalau dia melakukan tindakan yang tidak baik, berarti hidupnya juga akan menjadi tercemar. Nah, ini yang perlu kita hindarkan. Jangan sampai kita hidup tercemar di hadapan Tuhan. Situasi apapun yang menyakitkan kita, menyakiti kita, kita tetap harus menang. Tetap tinggal dalam damai, tetap tinggal dalam kasih. Walaupun ini susah untuk kita lakukan. Tetapi bukan berarti, saya selalu katakan begini. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita boleh memaafkan dia. Boleh berdoa kepadanya. Tetapi bukan berarti ketika kita memaafkan dia, kita menerima tindakan-tindakannya yang salah. Bukan. Kita harus terus mengingatkan orang-orang yang jahat itu supaya dia jangan sampai tinggal dalam kejahatan, supaya jangan sampai ada lagi orang-orang yang tersakiti dan memiliki akar yang pahit dalam hatinya karena tindakannya. Justru sebagai orang percaya kita harus bertanggung jawab untuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang selalu berupaya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang mungkin menyakiti, mencuri, ya, berbohong dan sebagainya. Ini yang perlu kita ingatkan. Kasih Allah bukan berarti dia memperbolehkan kita untuk terus tinggal dalam kejahatan. Makanya Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, itu sifatnya yang pertama. Tetapi yang kedua, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Ketika dia mengasihi berarti dia mengampuni, tetapi bukan berarti pengampunannya menjadi tidak berharga. Kasih karunia Tuhan itu bukan kasih karunia yang murahan. Kalau kita sudah dikasihi dan dikaruniai Tuhan dengan penghapusan dosa kita, ditebus dari dosa-dosa kita, bahkan dia menyelamatkan kita, bukan berarti kita juga boleh semakin melakukan kehendak yang jahat. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, ini kadang-kadang yang tidak dimengerti oleh orang lain. Kalau kita minta maaf kepada orang lain, bukan berarti kita itu adalah orang yang kalah. Ada orang yang jahat kepada kita, tapi kita mengalahkan diri kita, mengalahkan hati kita, ya kan? Supaya kita menang. Jangan sampai seperti dia. Tetapi bukan berarti dia lepas terus. Kita biarkan untuk melakukan kejahatan. Kita harus satu ketika bahkan harus memberikan sanksi, iya dong, kepada orang-orang yang berlaku jahat yang seperti itu. Ini yang mau kita lakukan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita diingatkan supaya iman kita jangan menjadi apa? Menjadi hancur. Iman kita gugur hanya karena sakit hati. Akar kepahitan itu muncul dalam hidup kita. Biarkan orang berlaku jahat, yang penting kita ya memaafkan dia. Memang ini pekerjaan yang sulit. Dan terus kita berdoa kepadanya. Dan ketika saatnya ada sesuatu yang luar biasa, maka kita harus dengan tegas melakukan sesuatu kepadanya. Itu. Jadi oleh karena itu jangan mau gara-gara ada sikap-sikap orang, perilaku orang yang jahat itu membuat kita menjadi hancur dan gugur iman kita. Makanya firman Tuhan ini, ingat baik sekali firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saudara-saudara, hanya karena kasih karunia Allah sajalah kita boleh kuat. Kita boleh diselamatkan. Kita harus ingat kita juga orang-orang yang sudah diampuni.
Makanya kita juga seharusnya bisa mengampuni. Yaitu yang harus kita renungkan hari ini. Tapi yang jelas, jangan sampai kita memiliki akar pahit. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita. Dalam nama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah ingatkan, supaya kami tetap tinggal dalam iman kami. Supaya iman kami jangan gugur. Dan kami terus tinggal dalam kasih karunia Allah. Karena kasih karunia-Mu lah yang memampukan kami untuk menghadapi pergumulan-pergumulan sakit hati, supaya kami jangan memiliki akar yang pahit dalam hidup kami. Karena itu akan bisa menghancurkan banyak hal dan mencemarkan diri kami. Dan Tuhan tidak inginkan itu terjadi. Berkati hidup kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang kudus dan setia di dalam Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita tinggal terus dalam iman kita. Iman kita jangan boleh gugur. Jangan mau iman kita digugurkan oleh orang-orang yang jahat dalam hidup kita. Kita harus menang terus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.